Seorang muslim dan muslimah hendaknya mengikuti tata cara umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, khudhu manasikakum." Wahai sekalian manusia, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Itu tata cara umrah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah langkah persiapan, yaitu berpamitan. Ketika seorang akan berangkat umrah, maka dia berpamitan. Bagi orang yang akan safar, maka dia berpamitan kepada keluarganya yang mukim dengan mengatakan, Astaudi'ukallah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Aku menitipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Adapun orang mukim, keluarganya yang melepas anggota keluarga yang akan berangkat umrah, yang akan berangkat safar, dia mengatakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan akhir amalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak tahu apakah nanti dia bisa kembali pulang ke negerinya atau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga didoakan agar dititipkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjaga para hamba-hambanya. Kemudian setelah berpamitan, dia berangkat keluar rumah dengan membaca doa keluar rumah. Dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang ini keluar rumah dan dia membaca doa ini dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dicukupi. Kemudian dia membaca doa berangkat safar, itu dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Biasanya doa ini dibaca ketika atau dibacakan ketika seorang ini berangkat menaiki pesawat. Biasanya di awal-awal penerbangan, terutama yang menggunakan Saudi ya, SV, itu dibacakan doa ini. Cuma beberapa jamaah biasanya sibuk dengan menata barang-barangnya sehingga tidak fokus untuk berdoa. Padahal ini Masya Allah, doa yang sangat bagus dibaca ketika seorang akan berangkat safar. Lalu kemudian setelah dia sampai di Tanah Haram, ketika dia telah sampai di Madinah atau di Mekah, maka dia bersuci sebelum ke Masjidil Haram. Dia bersuci kalau berangkatnya dari Madinah, berarti dia bersuci sejak keluar dari hotel. Kalau dia sudah berangkat di Mekah, maka dia harus keluar dulu ke tanah, di luar Tanah Haram. Tapi biasanya kebanyakan berangkat dari Madinah. Jadi ketika dia di hotel, dia sudah bersuci untuk persiapan berangkat umroh. Jadi berangkat dari Indonesia, kemudian di Madinah beberapa hari. Nah, ketika akan berangkat umroh, maka dia bersuci terlebih dahulu.
Karena ini sebagai persiapan untuk melakukan tawaf ya, meskipun biasanya ada jeda waktu ya, tidak langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidak diterima salat seseorang tanpa taharah, yaitu tanpa bersuci. Jadi ketika keluar dari hotel mau berangkat ke Mekah, kalau perjalanan dari Madinah, maka dia bersuci terlebih dahulu. Lalu kemudian ketika dia sudah naik di atas kereta, karena kebanyakan sekarang sudah menggunakan kereta cepat Haramain Express, ketika dia sudah masuk di kereta, karena kecepatan kereta ini sangat tinggi, 500 kilometer per jam, ya, paling tinggi, maka begitu kereta ini berjalan, maka hendaknya dia berihram atau berniat umrah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Ada beberapa amalan yang perlu dilakukan ketika ihram ini atau niat umrah. Yang pertama adalah mandi sebelum berihram. Itu mandinya dilakukan di hotel sebelum berangkat, atau kalau tadi dari Madinah dia sudah mandi terlebih dahulu, kemudian dia sampai ke stasiun kereta yang ada di Madinah. Dia sudah mandi dan ketika telah sampai di mikot, dia baru melafadzkan lafadz umroh. Atau ketika kereta sudah berjalan, maka dia mengucapkan lafadz umroh. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian karena ihram dan beliau mandi terlebih dahulu. Beliau mandi terlebih dahulu. Kemudian bagi laki-laki disunahkan untuk memakai wangi-wangian di badan sebelum berihram. Jadi ketika sudah mandi, maka bagi laki-laki disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian di badannya, bukan di baju ihramnya. Seperti misalnya diberikan wangian di jenggotnya, di leher, di ketiak, maka ini diperbolehkan sebelum berangkat ihram atau sebelum berangkat melakukan ibadah umrah, sebelum melakukan ihram. Bagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahrama wa li hillihi qabla an yatufa bil baiti." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku memberikan wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihram sebelum beliau melakukan ihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf di Ka'bah. Ya, beliau setelah mandi kemudian menggunakan wangian terlebih dahulu. Berikutnya bagi laki-laki disunahkan untuk mengenakan sarung dan selendang yang berwarna putih. Dan diperbolehkan menggunakan pakaian ihram ini sejak dari hotel. Sejak keluar dari hotel di Madinah akan menuju ke Mekah, maka sudah menggunakan sarung dan selendang. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayada, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk laki-laki. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Yaitu orang laki-laki dia menanggalkan semua pakaian berjahitnya, kemudian dia memakai
kain ikhram, yaitu di sarung, di bawah, kemudian yang di bagian atasnya, di selendangnya. Adapun bagi wanita, maka dia boleh menggunakan pakaian apapun ya. Jadi lebih longgar ya. Baik, kemudian yang keempat, berikhram saat melewati miqat ya. Kalau seorang ini berangkatnya menggunakan bus dari Madinah, maka biasanya di Bir Ali itu berhenti dahulu. Jadi berhenti dahulu, wudhu di sana dan sebagainya. Tapi perjalanan sangat panjang, 5 sampai 6 jam. Kebanyakan menggunakan Haramain Express, menggunakan kereta cepat. Sehingga kalau menggunakan bus bisa dia berikhram saat melewati mikot karena memang berhenti di situ. Tapi kalau yang di kereta tidak berhenti, sehingga niatnya ketika kereta berjalan. Karena kalau dia melewati mikot baru berikhram, maka dia terkena dam. Jadi mikot adalah tempat untuk memulai ikhram, tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin ikhram, yang ingin umrah untuk melewati mikot tanpa melakukan ihram, tanpa melakukan niat umrah. Seorang yang melewati mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke mikot untuk ihram. Jika dia tidak kembali, maka dia wajib membayar dam, namun umrohnya tetap sah. Adapun jika ihramnya sebelum mikot, maka umrohnya sah, tapi dimakruhkan. Jadi kalau startnya lebih awal, itu makruh. Tapi kalau startnya melewati mikot, maka dia terkena dam. Tentu masih ingat, jadi maksud dengan dam adalah menyembelih kambing ya di tanah haram ini sebagai denda karena dia melanggar, diantaranya adalah melanggar wajib haji atau umroh, sehingga dia harus membayar dam. Umrohnya sah, tetapi dia terkena dam. Ini kalau dilakukan ihramnya setelah melewati mikot. Maka untuk mengantisipasi hal itu, sebaiknya seorang sudah berniat ihram terlebih dahulu, meskipun dia belum melewati mikotnya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah setelah dia berihram, yaitu di atas kereta biasanya, maka dia orang yang berihram itu membaca talbiyah. Ya. Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu beberapa titik mikot, ada 5 mikot itu. Yang pertama adalah dari Dzul Hulaifah atau yang dikenal dengan Bir Ali. Mikot ini berlaku bagi para penduduk Madinah dan orang-orang yang start ihramnya atau umrohnya itu dari Madinah. Ini jauhnya sekitar 420 km dari kota Mekah. Dan ini adalah mikot yang terjauh. Mikot yang paling jauh adalah di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Dan di sana ada masjid yang disebut dengan Masjid Syajarah yang berada di selatan Madinah dengan Masjid Nabawi berjarak 13 km. Dan dianjurkan sholat di lembah yang penuh berkat di Dzul Hulaifah. Tapi biasanya tidak berhenti. Jadi Bir Ali atau Dzul Hulaifah ini mikot bagi penduduk Madinah dan ini mikot yang terjauh dari 5 mikot yang ada. Kemudian yang kedua ada Juhfah, yaitu mikot bagi penduduk Syam, Mesir dan yang sekitarnya dan orang-orang yang umrohnya itu lewat sana. Di sana ada sebuah desa yang dekat Robih ya, dan dari kota Makkah jaraknya 186 km Juhfah ini. Adapun Dzulkhuwaifah tadi 420 km. Kemudian yang ketiga adalah Yalamlam, yaitu mikot bagi penduduk Yaman atau yang melewatinya. Yalamlam adalah lembah yang berjarak 120 km dari Mekah dan saat ini dikenal dengan Sa'diyah, mikot bagi penduduk Yaman. Yang keempat adalah Qarnul Manazil, yaitu mikot bagi penduduk Najd, Taif dan sekitarnya. Lewatinya.
yang dikenal juga dengan Sailul Kabir. Dengan Mekah jaraknya 75 kilometer. Dan di sana ada lembah tempat ihram yang berada, lembah tempat ihram berada di sebelah atasnya Qarnul Manazil. Yang terakhir adalah Dzatu Irq, yaitu miqat bagi penduduk Irak dan orang-orang yang melewatinya, yaitu sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama Dharibah, yang berjarak kurang lebih 100 kilometer dari kota Mekah. Biasanya ya, jamaah haji Indonesia yang gelombang kedua, yang hajinya langsung ke Mekah ya, bukan yang gelombang pertama yang ke Madinah dulu, maka mereka ini melewati miqatnya kalau bukan di Yalamlam, itu miqatnya orang-orang Yaman, maka mereka di Qarnul Manazil, jadi di atas pesawat. Dan mereka ini dari Indonesia langsung ke Mekah. Maka di atas pesawat itu mereka sudah melakukan ihram. Jadi pakai baju ihramnya itu sejak start berangkat sebelum naik pesawat, atau paling tidak ketika di kamar mandi di pesawat. Tapi itu juga tidak memungkinkan ya, karena jumlahnya sangat banyak. Dan ini berat ya. Makanya yang paling enak umrah itu turun di Madinah dulu. Karena kalau dari pesawat berarti kalau Indonesia dari start dari Jakarta sekitar 9 jaman. Jadi selama 9 jam itu menggunakan pakaian ihram. Ini cukup berat ya. Maka yang paling enak dari Indonesia dulu ke Madinah terlebih dahulu, masih pakaian baju biasa. Di sana juga sempat melihat bagaimana kota Madinah ya, artinya bagaimana Masjid Nabawi dan sekitarnya, baru niat ihram untuk umrah. Tapi bagi yang langsung turun ke Mekah, maka ihramnya itu di pesawat. Baik. Kemudian setelah itu, dan hendaknya ihram ini menghadap kiblat, disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Bagaimana diriwayatkan dari Nafi radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza shalla bil ghadati bidil Hulaifah amara birahilatihi faruhilat thumma rakiba fa idza stawat bihi istaqbala al-qiblah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jika beliau telah melakukan sholat subuh di Dzul Hulaifah, dan maka dia meminta agar kendaraannya disiapkan, lalu beliau mengendarainya. Apabila beliau telah sampai di miqat, yaitu di atas kendaraannya telah mencapai miqat, maka beliau istawat bihi istaqbalal kiblah. Beliau menaiki kendaraannya dan beliau menghadap ke arah kiblat, qa'iman thumma yulabbi hatta yablughal haram. Kemudian beliau bertalbiyah sampai tiba di Masjidil Haram, sampai tiba di Masjidil Haram. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam adalah dia melafadzkan lafaz ihram. Itu dia mengatakan labbaika umratan, kemudian diteruskan dengan syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Kupenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah, ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana saja engkau menahanku. Ini ucapan syarat sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, dia tahallulnya di tempat dia berhenti itu. Karena begitu dia sudah ihram, berlaku semua larangan-larangan ihram sampai dia bertahallul. Jadi ada berapa larangan-larangannya. Setelah berihram, maka laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian berjahit ya. Adapun wanita maka boleh menggunakan pakaian apapun yang syar'i selama tidak indah dan tidak menarik perhatian. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang ihram diperbolehkan untuk mengenakan gamis, jubah, celana yang lebar ya untuk dobelan, kemudian kerudung, dan juga boleh memakai khuf. Kalau laki-laki tidak boleh yang berjahit. Setelah berihram maka bertalbiyah. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibrilu fa'amarani an amra ashabi
an yarfa'u aswatahum bi ihlali wa talbiyah. Jibril alaihissalatu wassalam datang kepadaku dan merintahkanku agar aku mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Itu dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu ikhram, setelah labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah selesai mengucapkan ini, maka seorang bertalbiyah. Sampai kapan? Sampai dia masuk di Masjidil Haram. Sehingga di kereta, di bus itu memperbanyak talbiyah. Ya, tidak ngobrol dengan yang lainnya, tidak berbicara sendiri, tapi banyak bertalbiyah. Baik, bagaimana dengan wanita? Wanita juga dianjurkan untuk mengeraskan suaranya dalam talbiyah selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Misalnya satu gerbong atau di kursi dekatnya adalah mahramnya, ya, suaminya, anak-anaknya, maka hendaknya dikeraskan. Dan talbiyah ini berhenti setelah sampai di tanah suci Mekah dan telah melihat rumah-rumah di Mekah. Jadi berhentinya itu ketika turun dari kereta. Ya, jadi turun dari kereta, kan sudah kelihatan rumah-rumah di Mekah, di stasiun itu maka berhenti bertalbiyah. Sebagian menyebutkan ketika sudah masuk di Masjidil Haram. Baik, itu yang kedua ya, jadi berihram dengan berbagai tata caranya. Kemudian sekarang memasuki Masjidil Haram. Jadi biasanya setelah sampai dari stasiun, istirahat dulu di hotel, kemudian makan, lalu persiapan untuk masuk ke Masjidil Haram. Dan ini sudah menggunakan pakaian ihram dan sudah niat ihram. Niat atau ihram untuk umrah. Kemudian cara untuk atau tata cara masuki Masjidil Haram sebenarnya secara umum sama dengan masjid yang lainnya, yaitu berdoa ketika berjalan menuju ke Masjidil Haram. Jadi dari hotel menuju ke Masjidil Haram itu dengan berdoa, dengan mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adzim li nuran. Jadi ketika berjalan membaca doa ini, kita minta agar kita diberikan cahaya, baik itu ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat, terutama ketika akan melewati sirat. Kemudian ketika telah sampai di Masjidil Haram, maka mendahulukan kaki kanan ya, ketika akan masuk. Dan karena biasanya Masjidil Haram terus dilakukan renovasi, maka kalau tidak dilarang oleh askarnya, maka kita bisa masuk tetap dengan menggunakan alas kaki. Tapi kalau dilarang maka dilepas. Karena memang tempatnya kadang-kadang cukup berdebu ya. Tapi yang jelas melangkahnya adalah dengan menggunakan kaki kanan. Sebagaimana perkataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci dan dalam semua. Jadi masuk dengan tangan, dengan kaki kanan yang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ketika masuk di Masjidil Haram. Dan biasanya ketika masuk itu sudah tulisan besar di depannya. Doanya adalah a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lalu baca salawat, assalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau nggak hafal, berarti bukunya dibuka sambil dibaca. Karena tidak hafal doanya. Lalu kemudian berdoa ketika melihat Ka'bah. Jadi pertama kali masuk, dari bawah itu, kemudian nanti kelihatan Ka'bahnya. Ketika melihat Ka'bah, sudah jelas, maka mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Jadi mengangkat tangan dengan mengucapkan doa ini.
Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubranya. Hadis ini diperselisihkan sebenarnya derajat kesahihannya. Sebagian mendhaifkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankannya. Sehingga bagi yang ingin membaca diperbolehkan, tapi bagi yang tidak membaca juga tidak mengapa. Ya, karena memang hadisnya diperselisihkan meskipun Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Baik, setelah masuk di Masjidil Haram, setelah masuk ke dalamnya, maka persiapan untuk melakukan tawaf. Tawaf adalah berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah tua, yaitu di Baitullah, yaitu Baitul Atiq. Tawaf ini ada syarat-syaratnya, ya. Harus dilakukan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya seorang itu sudah mandi junub, kalau dia mandi, kalau dia sedang junub atau dia suci dari haid, maka dia mandi haid dulu. Dan dia harus sudah punya wudhu. Jadi sudah punya wudhu. Sehingga kalau dari awal misalnya ingin ke belakang, segera diselesaikan dulu. Karena ketika sudah berjalan, biasanya kalau ke kamar mandi, maka ketinggalan rombongan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Lakukanlah semua amalan-amalan haji ini ketika Ibunda Aisyah sedang haid, kecuali tawaf, ya. Engkau tidak boleh melakukan sampai engkau suci dari haid. Ini dalil bahwa harus suci dari hadas besar. Kemudian yang kedua harus menutup aurat. Jadi, tidak boleh membuka aurat ketika sedang tawaf. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yahujju ba'dal 'ami musyrikun, wa la yatufu bil baiti uryan." Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi berhaji dan tidak boleh seorang tawaf dalam kondisi dia tanpa pakaian. Karena dulu orang-orang jahiliyah, mereka kalau tawaf itu tanpa sehelai kain pun. Hingga dilarang oleh Nabi harus menutup aurat. Kalau bagi laki-laki, maka dia melakukan ittiba, ya, yaitu membuka pundak yang sebelah kanan. Jadi dia memakai rida, kemudian ketika sudah akan melakukan tawaf dibuka. Jadi diletakkan kain selendangnya itu di bawah lengannya. Ini bagi laki-laki yang disebut dengan ittiba. Bagaimana kata Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti muttabi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dengan ittiba, yaitu membuka yang kanan. Karena waktu dulu tersebar bahwa orang-orang yang ada di Madinah itu mereka terkena demamnya Yathrib, sehingga dianggap lemah, maka akhirnya ditunjukkan keperkasaannya dengan membuka lengan yang kanan. Kemudian melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah dimulai dari dari sudut yang lurus dengan Hajar Aswad. Biasanya ada lampu hijaunya. Dan tidak boleh tawaf dilakukan di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang lengkungan U. Dulu itu Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Karena pembangunannya itu, waktu itu dananya tidak mencukupi, maka yang tidak sempurna itu diberi tanda dengan lengkungan itu Hijr Ismail. Maka tidak boleh di dalam situ, karena itu bagian dari Ka'bah, harus di luarnya. Dan memang tidak mungkin, ya, karena sangat padat biasanya. Tapi mengingatkan bahwa tidak boleh di Hijr Ismail. Kemudian mulai dari sudut yang lurus dengan Ka'bah. Dan nanti berakhirnya di sana. Jika seorang melakukan tawaf dan diusahakan seorang itu tawaf dengan meletakkan, dengan memposisikan, ya, Ka'bah di sebelah kanannya. Jadi posisinya, ya, jika seorang ini posisi tawafnya Ka'bahnya di sebelah kanan, maka tawafnya tidak sah. Karena tawaf itu nanti berputar mengelilingi Ka'bah dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi ini Ka'bah,
kemudian dia berputar, jadi Ka'bah itu di sebelah kirinya dia. Tapi kalau sebelah kanannya maka tidak boleh. Jadi hati-hati kalau misalnya ingin nengok ke belakang, jangan sampai pundak yang kanan ini yang sejajar dengan Ka'bah. Termasuk juga yang membawa anak-anak ya. Misalnya yang paling enak itu kalau memungkinkan ya, itu pakai stroller ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak bisa, berarti digendong dan diusahakan digendongnya pun harus menghadap ke depan supaya pundaknya Ka'bah itu berada di pundak kirinya, bukan di sebelah kanannya. Baik, kemudian yang keenam adalah melakukan tawaf selama 7 putaran ya, dari Hajar Aswad, kemudian kembali lagi 1 sampai 7 kali putaran. Dan jika seorang ragu tentang jumlah putaran, maka dia mengambil angka yang terkecil. Tapi insya Allah kalau sama-sama rombongan, insya Allah tidak sampai ragu ya, karena semuanya menghitung. Tapi biasanya dalam putaran itu sudah ada yang lebih dulu, ada yang belakangan ya, karena orangnya sangat banyak biasanya. Kemudian tawaf dilakukan dengan cara terus-menerus ya, tidak terputus. Namun jika terputus sebentar seperti wudhu karena batal, kemudian ada sholat fardu, jadi pas tawaf kemudian iqomah, maka nanti tinggal disambung. Tapi kalau terputusnya lama maka tidak sah. Baik, tata caranya adalah tadi lurus dengan sudut yang di Hajar Aswad, kemudian sunahkan melakukan rommel ya bagi laki-laki dalam 3 putaran pertama. Tapi biasanya tidak, kalau sama jamaah agak kesulitan ya. Cuman yang utama itu laki-laki melakukan rommel. Adapun bagi wanita tidak ada rommel. Rommel itu adalah lari-lari kecil atau agak lari begitu di 3 putaran pertama. Tapi ini berlaku hanya untuk laki-laki, bukan untuk ibu-ibu. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ma'syaran nisa laisa alaikunna ramlun bil baiti walakinna fina uswah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hai para wanita, kalian tidak disyaratkan untuk melakukan romal di sekitar Ka'bah karena kamilah teladan kalian. Ya, tadi ketika akan mengawali ya, ketika akan mengawali tawaf maka memberikan isyarat dengan tangan ke arah Ka'bah ya, dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Namun bukan mengangkat kedua tangan dalam salat. Jadi beberapa itu salah kayak gini. Ini salah ya. Tapi yang pas hanya satu isyarat tangan saja. Baik, kemudian yang berikutnya adalah selama dalam putaran tawaf itu membaca zikir apapun. Boleh berzikir, boleh berdoa, boleh membaca Al-Quran. Misalnya dengan mengatakan Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, atau Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Apapun, jadi selama putaran itu berbanyak zikir, berdoa boleh, ya kemudian baca Al-Quran juga diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika telah sampai di rukun Yamani, jadi ada garis di kiswah Ka'bah itu, maka kalau seorang mampu, kasih tahu. maka dia ini berusaha untuk mengusapnya kalau mampu. Namun tidak dianjurkan untuk menciumnya dan biasanya sangat padat di situ. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan maka tidak disunahkan untuk mencium dan juga tidak disunahkan untuk memberikan isyarat. Ya, cukup itu tahu rukun Yamani. Dan setelah antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi misalnya Ka'bah seperti ini ya. Ini misalnya sudut yang di Hajar Aswad, maka di sini rukun Yamani. Kan seorang berputar ini. Berputar dari sini ke ini rukun Yamani di sini. Nanti ada tandanya garis di kiswah Ka'bah. Nah, selama rukun Yamani sampai ke arah Hajar Aswad ini membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di putaran sini maka bebas. Ya, di sini disunahkan baca itu. Tinggal diperkirakan saja. Kalau di Hajar Aswad ada tanda lampu hijaunya, tapi kalau rukun Yamani nggak ada.
hanya perkiraan saja. Nah, setiap kali nanti melewati Hajar Aswad, maka berisyarat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus seperti itu. Baik, kemudian setelah di putaran yang ketujuh, maka tidak perlu mengusap, tidak perlu berisyarat dengan tangan. Ya, kalau mengusap kayaknya agak sulit karena padat biasanya. Tidak perlu berisyarat lagi. Yang terakhir, langsung mencari tempat di makom Ibrahim. Itu dulu tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ada tempat kuning emas gitu. Berusaha untuk mencari tempat di belakang makom Ibrahim. Nah, ketika berjalan ke sana dengan mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau yang laki-laki bajunya yang atau selendang yang tadi dibuka ditutupkan di pundaknya. Tadi kan dibuka itiba. Kemudian ditutupkan. Adapun kalau ibu-ibu maka tidak ada ya. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Lalu setelah itu sambil beristirahat sebentar, maka minum air zam-zam dan menuangkan di kepala bagi yang laki-laki. Adapun bagi perempuan maka tidak perlu. Di antara doanya ketika minum zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya, dan diminum karena itu adalah minuman yang penuh barokah dan menjadi salah satu penyebab mustajabnya doa. Baik, kemudian berjalan ke sa'i ya. Sa'i yaitu menuju ke Safa Marwah. Di sana kemudian ketika telah mendekati Bukit Safa, jadi berjalan mendekati Bukit Safa, membaca inna Safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian ditambah dengan bacaan abda'u bima bada Allahu bih. Lalu berdiri di Bukit Safa yang pertama ini dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah membaca ini berdoa, ya berdoa apapun ya yang dikehendaki, berdoa di sana angkat tangan dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu membaca zikir tadi lagi, itu takbir dan baca tadi, zikir tadi, kemudian doa lagi sampai 3 kali. Jadi takbir, zikir, doa. Kemudian takbir, zikir, doa, takbir, zikir, doa lagi sampai 3 kali. Kemudian turun berjalan ke arah Marwah. Itu ada lantai 1 dan lantai 2. Kalau lantai 1-nya ada turun, lantai 2-nya sudah tidak ada. Nah di atas. Jadi ada turunan sedikit begitu. Taib. Kemudian disunahkan bagi laki-laki untuk berjalan cepat setengah lari ketika di lampu hijau. Ada lampu hijau, yang laki-laki berlari di situ. Ya, jadi nanti ketika dari Safa ke Marwah melewati lampu hijau, demikian pula sebaliknya. Taib. Karena di sana dulu Ibu Hajar, Ibunda Hajar, ibunya Nabi Ismail berlari ketika mencari air untuk Ismail, ya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Baik, ketika melewati lampu hijau membaca zikir Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Baca zikir itu sampai habis lampu hijaunya. Kemudian dilakukan selama 7 kali putaran dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1, kemudian Marwah ke Safa 2, Safa Marwah 3 dan seterusnya sampai akhirnya finishnya itu di Marwah. Ya, dan setiap di atas bukitnya itu membaca doa tadi. Berhenti sebentar, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, kemudian jalan lagi. Baik, setelah selesai, maka keluar Masjidil Haram dengan membaca Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini sebenarnya doa umum ya, artinya doa yang berlaku tidak hanya di Masjidil Haram, tapi juga di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian bertahallul, ya kalau yang laki-laki itu dengan dicukur, pelontos ya, atau paling enggak dipendekkan. Dan Rasulullah mendoakan rahmat yang lebih banyak kepada orang yang membotakin kepalanya dan mendoakan rahmat 1 kali bagi yang memendekkan. Adapun bagi
ibu-ibu, maka cukup memotong sebagian kecil dari rambutnya. Itu dengan mengumpulkan seluruh rambut ke depan, kemudian dipotong satu ruas jari. Dan motongnya ini di hotel. Jadi dipotong di situ. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taqsir." Wanita itu nggak boleh sampai pelontos ya, cukup hanya dipotong sedikit saja. Kata Abu Dawud, aku mendengar Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang wanita, apakah ia cukup memotong sedikit rambutnya? Dia menjawab, iya. Hendaknya dia mengarahkan semua rambutnya ke bagian depan kepalanya, kemudian memotong dari ujung, memotong rambut kepala yang dari ujung itu seujung jarinya, seujung ruas jarinya dipotong. Baik, setelah tahallul maka semua larangan-larangan ketika ihram itu menjadi halal lagi, menjadi halal. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang tata umrah ya. Semoga kita dimudahkan di dalam melakukan umrah dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua umrah kita. Baik, anak berikan waktu kepada Antuna semua yang ingin berdiskusi, Anda kembalikan waktunya kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya, silakan bagi aturan sekalian yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Silakan Ibu Dian Apsrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali Ibu Dian dari Ya. Bekasi ya. Iya betul Ustaz. Nah, tafadhali, silakan. Mau bertanya tentang berpamitan pada keluarga. Sebatas mana dikatakan keluarga itu Ustaz? Apakah hanya keluarga inti saja atau masuk tuh paman, bibi, artinya keluarga besar? Yang kedua, kalau memang masuk keluarga besar, terbesit rasa kita ria, itu bagaimana dengan umroh atau haji kita? Lalu biasanya pamit itu disertakan permintaan maaf dari orang yang mau berhaji atau umroh. Apakah itu diperlukan atau tidak, Ustaz? Sebelum berangkat ya, Bu ya? Syukur. Ya, saat akan berangkat. Baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan sangat bagus ya dari Bu Dian yang ada di Bekasi ya, tentang kaitan keluarga ya, seperti apa ya. Secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa keluarga itu mencakup semuanya ya. Artinya baik itu keluarga dekat kita maupun keluarga yang jauh ya. Maka masuk dalam keumuman kata keluarga ya. Sehingga ketika kita akan berangkat ya kita pamit ke mereka. Meskipun secara spesifik ketika akan melepas maka yang dekat dengan kita ya. Anak-anak misalnya atau orang tua ya seperti itu. Jadi kita pamit ke mereka. Dan sekarang kan Masya Allah ya sudah zaman canggih ya. Jadi kadang pamitan bisa via WhatsApp ya, bisa via WA seperti itu kan bisa Bu. Jadi tidak harus datang begitu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dia tentang masalah apa Bu? Kalau misalkan kita harus berpamitan gitu, terbersih rasa ria, udahlah saya takut nanti terbersih rasa ria, jadi saya nggak usah pamitan di grup WA lah gitu. Oh gitu. Nah, gitu gimana takutnya kalau ada ria, bagaimana dengan pahala kita nanti ketika berhaji? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Ada perkataan dari Al-Fudail bin Iyad ya, rahimahullah ta'ala yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, Tarakul amali li ajalin nasi riya'un, wal amalu li ajalin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhumah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang yang meninggalkan amalan karena manusia, maka itu riya. Dan seorang yang melakukan amalan karena manusia, itu adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas adalah ketika Allah menjagamu dari keduanya.
Artinya seorang melakukan ibadah itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Dan ketika dia meninggalkan sesuatu, bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Jadi tidak boleh kita, oh kalau aku melakukan ini maka begitu. Wah, ini kan berarti kita meninggalkan amalan itu karena manusia, maka tidak boleh. Artinya kita itu berpamitan ya karena ada tuntunan di dalam agama kita. Kita pamit dengan mereka, ya, kita mohon apa namanya, ya, saling mendoakan yang tadi kita sebutkan. Maka kita melakukan sunnah itu, ya. Adapun terlepas nanti riya enggaknya kan tinggal ditata hatinya. Yang jelas ketika ada tuntunannya maka kita melakukan seperti itu. Adapun yang tidak ada tuntunannya maka kita meninggalkannya. Jadi ditata hatinya, kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, ya. Jadi yang tepat tetap berpamitan Bu Dian, ya. Iya. Baik. Yang tadi Ustadz, perlu nggak kita selipkan permintaan maaf lahir batin gitu? Oh iya, tentang permintaan maaf. Iya, sependek yang kami ketahui tidak ada nas dalil yang menyebutkan tentang masalah itu, ya. Jadi ketika seorang salah ya dia minta maaf ketika dia berbuat salah, tidak menunggu Ramadan, tidak menunggu Idul Fitri atau tidak menunggu waktu saat umroh, ya. Jadi ini pure murni dia ingin berangkat safar dan di antara yang dilakukan adalah pamitan. Ya, kalau dia punya salah ya dia minta maaf, tetapi itu tidak satu paket dengan pamitan begitu. Oh gitu. Ya. Baik. Baik, Terima insyaallah. kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Jazakumullah Ustadz. khairan. Afan. Assalamualaikum. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Ida Rosa dari Swedia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Jazakallah Bu Ida. khairan, Ustadz. Gimana, Ustadz? Tafadhali, silakan Bu Ida. Jazakallah khairan, Ustadz, atas materinya dan semoga Allah selalu merahmati Ustadz, melindungi Ustadz serta keluarga dan selalu memudahkan dakwah Ustadz dimanapun Ustadz berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Wa iyyakum. Ustadz, ini mengenai ibadah haji dan umroh ini ya Ustadz, terlebih mengenai ibadah haji. Ibadah haji ini kan suatu rukun Islam yang kelima dan itu pekerjaan yang baik. Dan bagaimana ibadah ini kalau dimulai, contohnya kan walimah safar kan tidak ada ya Ustadz dengan tepung tawar dan segala macamnya yang begitu. Nah, kalau sudah tahu tapi juga masih dikerjakan karena memikirkan untuk keluarga dan sebagainya sebagai pengganti pamitan atau minta doa restu. Dan apakah berpengaruh keabsahan atau keafdolan ibadah hajinya itu karena dimulai dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Mohon Ketika akan berangkat pencerahannya, itu Ustaz. Bu ya? Iya, ketika akan berangkat jadi mengundang mengadakan acara walimah safar di rumah, berdoa apa segala macam, tepung tawar begitu kalau adatnya apanya yang terjadi begitu ya Ustadz ya, baik di keluarga begitu Ustadz. Dan ya begitu aja Ustadz. Baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan sangat bagus ya dari Bu Ida dari Swedia ya. Iya, secara umum akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, selama acara itu tidak ada penyimpangan dalam syariat ya, maka diperbolehkan. Misalnya dia undang keluarganya ya, kemudian mungkin orang-orang dekat di sekitar situ, kemudian dia berpamitan bahwa insya Allah besok kita akan berangkat haji, kemudian atau dia mengatakan dia akan berangkat umroh, ya seperti itu ya, sekedarnya saja maka tidak mengapa ya. Adapun ketika ada hal yang lain ya, sampai ada ritual-ritual ibadah tertentu, maka ini butuh dalil ya, butuh dalil. Adapun sekedar pamitan biasa maka tidak masalah. Cuman kalau sampai berlebih-lebihan maka membutuhkan dalil. Baik, bagaimana kalau terlanjur ya ada kegiatan yang semacam itu dan isinya ada hal-hal yang kurang tepat, apakah berpengaruh dengan umrohnya? Maka ini dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada kaitannya begitu. Adapun umroh maka dia tersendiri selama dia terpenuhi rukun-rukunnya ya. Dia melakukan sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, maka umrohnya sah. Merasa. Jadi dua hal yang berbeda Bu Ida antara tadi keberangkatan dengan pelaksanaan umroh yang ada di sana. Wallahu taala alam. Silakan ada lagi Bu Ida? Cukup Ustadz, kepada yang lain disilakan Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya.
Silakan Ibu Dian Aswin. Sepertinya sudah tadi, mungkin Ummu Ammar kayaknya. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, wa jazakumullahu khairan. Semoga Tafadhali Ummu Ammar. iya, semoga apa-apa yang Ustadz sampaikan dapat kami ilmui dan amalkan dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Ustadz, ada beberapa pertanyaan kalau Ustadz berkenan waktunya dan memungkinkan. Silakan, Ummu Ana Ammar. sampaikan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika Waalaikumsalam tadi warahmatullahi menjelaskan tentang kalau kita terlewat mikot, maka ada dam yang harus ditunaikan. Iya. Kalau kejadiannya seperti ini Ustadz, misalnya umrah, kemudian selesai, dan selanjutnya membadalkan untuk neneknya, kakeknya, atau orang tuanya yang sudah meninggal. Iya. Ternyata setelah menyadari, setelah kembali Ustadz, kembali ke Indonesia misalnya, baru menyadari bahwa mikotnya terlewat Ustadz. Nah, ketika membadalkan untuk 4 orang, apakah apakah damnya juga harus 4 kambing? Mohon penjelasannya Satu Ustadz. orang membadalkan 4 orang, Ummu Ammar. Atau Iya, gimana? iya. Jadi satu orang dia umrah, kemudian Iya. keluar. Ke Tan'im ya. Dan ya, kemudian membadalkan umrah buat keluarganya. Baik. Tapi Kemudian dia balik lagi. mikotnya terlewat. Iya, Mikot terus terlewat. keluar lagi, tapi mikotnya nggak dilewatin Ustadz. Oh, jadi ini umroh yang ketiga kalinya berarti ya? Kan umroh pribadi tadi, umroh yang badal 1, balik lagi yang badal 2. Baik, Masya Allah. Iya. Baik, ya. Apakah tadi ya ketika sudah melewati Iya, apakah mikot? damnya jadi 3 juga gitu Ustadz? Baik, Karena Masya Allah. semuanya terlewati. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Iya, sebelumnya kita harus tahu ya, pembagian bagian dari haji dan umrah itu ya. Ada yang disebut dengan wajib haji atau wajib umroh, ada yang disebut dengan rukun. Apabila yang dilanggar adalah rukun, maka ibadah itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau itu rukunnya yang terlanggar atau yang ditinggalkan. Adapun untuk wajib, maka amalan itu sah, tetapi dia terkena dam, terkena denda. Kita ulang lagi, apa sih dam itu? Dam ini dilakukan ketika seorang meninggalkan wajib, baik itu wajib umroh ataupun wajib haji. Caranya bagaimana? Dia menyembelih seekor kambing dan disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Mekah ya, yang ada di Mekah. Dan dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari denda itu, Dan biasanya di beberapa travel sudah ada fasilitas. Jadi nggak perlu kita nyari kambing, karena kita juga nggak tahu daerah sana ya. Sudah biasanya diserahkan ke travel akan mencarikan. Maka sudah ada jasa untuk prosesi dam itu. Biasanya yang penting bayar sekian real akan dibelikan oleh mereka. Selesai begitu. Jadi kembali lagi, kalau yang terkena itu adalah wajib haji atau umroh, maka cukup membayar dam. Dan ibadahnya tetap sah. Nah, yang masuk dalam wajib umroh, itu salah satunya adalah seorang melakukan ihramnya itu sebelum melewati atau ketika melewati mikot, tidak boleh melebihi dari mikotnya. Ya, itu wajibnya. Artinya ketika dia melewati dari mikot, maka dia terkena dam. Tapi sah, umrohnya sah. Cuman dia terkena dam. Baik, seperti itu. Maka untuk antisipasi yang tadi kita sampaikan, sebaiknya dia mengucapkan ihramnya itu lebih awal, meskipun makruh tapi aman gitu, daripada dia terkena dam. Baik, kemudian bagaimana kalau tadi ya kisahnya dia berangkat umroh sendiri, kemudian mengumrohkan yang lainnya, maka setiap yang melewati umroh yang melewati mikot terkena 1 dam. Sehingga ketika dia misalnya sampai 2-3 kali, bahkan 4 kali, maka tiap ini dia terkena dam 1. Tapi kayaknya kalau sampai 3-4 kali agak mustahil, karena ketika tahallul, kalau bagi laki-laki yang ini ya, maka ketika tahallul itu kan dia harus membersihkan rambutnya, minimal memendekkan. Jadi paling tidak seorang itu hanya bisa 2 kali bagi yang laki-laki. Tapi kalau bagi ibu masih berpeluang. Jadi dia setelah selesai
dari satu umroh, kemudian besoknya dia keluar ke Tanim naik taksi 20 real biasanya PP itu. Kemudian dia niat di situ, kemudian balik lagi dia melakukan tawaf, kemudian sa'i, tahallul di hotel. Nanti besok gitu lagi, ya itu bisa seperti itu. Dan kalau pengen tidak lelah bisa menggunakan skuter. Jadi tawaf sa'inya bisa lewat skuter di lantai 2. Ya, jadi lebih. Intinya setiap satu kali prosesi umroh yang melewati mikot ihramnya maka terkena 1 kali dam. Ya begitu Ummu Amar. Iya Ustaz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz, Nah, tafadhali, tentang silakan. haji dan titel haji yang biasanya suka ditulis di depan nama Ustaz. Dan kebiasaan di Indonesia juga ketika orangnya meninggal, kemudian ditulis haji fulan atau hajah fulana. Apakah kalau sudah terjadi nih Ustadz, apakah nisannya diganti jadi nggak usah ada tulisan haknya, atau biarkan saja tapi ke depannya di keluarga dikasih tahu bahwa nisannya tidak perlu ditulis hak? Dan apakah, ini pertanyaan terakhir, apakah boleh kalau ditulis? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan sangat bagus ya dari USA tentang gelar haji bagi seorang yang telah melakukan. Yang pertama, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah itu yang pertama diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu menduduki 3 posisi, yaitu ikhlas qablal amal, ikhlas indal amal, dan ikhlas ba'dal amal. Ikhlas sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jangan sampai seorang telah letih beramal, kemudian amalannya diungkit-ungkit, ya, dia memamerkan amalannya, maka bisa terhapus pahala dari amalan tersebut. Dia terus tetap mengikhlaskan amalan yang sudah dia lakukan. Ini yang pertama. Jadi ketika amalan itu ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam ibadah haji ini. Jadi dia harus hajinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini dipanggil haji, ya, dipanggil haja dan yang semisalnya, bukan karena itu. Dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang ya haji dan hajah itu sebagai simbol bahwa dia seorang muslim dan muslimah. Sebagai simbol. Jadi misalnya ketika misalnya dia di masyarakat, ya, kemudian ada nama hajinya, oh berarti dia pasti seorang muslim, atau dia hajah berarti dia seorang muslimah. Kalau itu yang diinginkan oleh masyarakat, maka ini bagus. Tapi kalau ini menjadi satu titel, ya, gelar yang melekat dan semisalnya, maka ini perlu diluruskan kembali. Karena kita tahu Nabi SAW berhaji dan beliau tidak pernah dipanggil Haji Rasulullah, Haji Muhammad SAW, tidak pernah seperti itu. Jadi sebaiknya tidak perlu, tetapi kalau memang itu dijadikan simbol sebagai seorang muslim yang baik, ya, dan semisalnya, maka itu perlu. Tapi kita bagi orang yang sudah melakukan haji, maka sebaiknya tidak perlu meminta dipanggil haji atau hajah. Ya, jadi ahsan amalan itu disembunyikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Allah cinta kepada hamba-hamba yang bertakwa, yang kaya jiwanya, dan al-khafi, yang menutupi amalannya. Ya. Begitu Ummu Amar. Iya, satu pertanyaan singkat lagi Ustaz, boleh? Silakan. Naam, tafadhali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika kita membadalkan haji untuk orang yang sudah meninggal. Apakah amalan yang bisa dilakukan oleh yang membadalkan haji? Maksudnya yang membayarkan Ustadz. Karena sudah meninggal terus dibadalkan. Dan yang kedua, kalau dia membadalkan, dianya masih hidup, tapi memang sudah tidak mungkin. Ya. Nah, itu apa amalannya Ustadz yang bisa dilakukan? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Amalan orang yang dibadalkan, ya? Iya Ustadz. Amalan, iya. Jadi yang pertama tadi amalan orang yang membadalkan haji apa, begitu ya? Yang kedua amalan orang yang dibadalkan ketika yang dibadalkan masih hidup. Amalannya, gitu ya?
yang dilakukan apa? Amalannya, iya. Taib, Masya Allah. Kalau yang pertama ya, terkait dengan amalan atau apa yang dilakukan oleh orang yang membadalkan haji atau umroh ya. Syarat yang pertama dia harus pernah haji terlebih dahulu. Kalau untuk umroh dia sudah pernah umroh terlebih dahulu. Kemudian amalannya apa? Ya dia harus melakukan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji itu dipecah sebenarnya dalam beberapa komponen. Ada syarat sah haji, ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Sebagian doa-doa yang tadi kita bacakan itu ada sebagian besarnya adalah sunnah saja. Artinya misalnya ketika dia terlupakan atau misal karena memang waktunya mendesak dan semisalnya boleh tidak dilakukan. Tetapi yang utama itu semua dilakukan. Sampai pun tadi ketika berjalan dari selesai tawaf ke makom Ibrahim, dia membaca misalnya wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Ini sunnah. Tapi ya ketika dibaca lebih utama begitu. Nah, orang yang membadalkan dia perhatian yang seperti itu. Ya melakukan yang wajib, yang rukun, bahkan yang sunnah-sunnah pun tidak ditinggalkan sehingga pahalanya sempurna. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah sunnah, saat ditinggalkan maka tidak berpengaruh pada keabsahan umroh atau hajinya. Taib. Kemudian bagi orang yang dibadalkan ya, bagi orang yang dibadalkan dan dia masih hidup, apa amalannya? Ya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang dilakukan oleh orang tadi atau yang dibadalkan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai seorang ini melakukan amalan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Jadi dia berharap kepada Allah agar Allah menerima amalan itu. Salah satu yang menjadikan amalan seorang diterima adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ummu Amar penjelasannya. Iya Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri kajian pada kesempatan kali ini.